Lorenzo pandai membuat racun, juga pandai menetralkan racun. Hanya saja kemampuannya untuk menetralkan racun tidak tinggi. Dia hanya bisa hal yang dasarnya saja. Tapi setelah melihat metode si gadis tomboy itu kemarin, dia kurang lebih sudah memahaminya. Meskipun tidak berhasil, racun ini juga tidak terlalu berbahaya. Sekarang dia sudah menyebarkan kabar untuk mencari tabib dewa di seluruh dunia. Pasti bisa ditemukan. Sedangkan gadis tomboy terkutuk ini malah merebut ciuman pertamanya. Dia tidak ingin melihatnya lagi. Apa kita perlu mencobanya lagi? Bahan obatnya sudah dibeli. Mungkin kalau bertahan beberapa hari lagi, racunnya akan berhasil disembuhkan. Kata-kata Jasper terpotong oleh tatapan tajam Lorenzo. Sekarang juga, segera usir dia keluar. Tuan L memerintahkan dengan dingin dan tegas. Baik, Jasper tidak berani mengatakan lebih banyak lagi dan bergegas melaksanakannya. Dewi keluar dari kamar mandi, baru saja hendak berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba pintu di kamar didobrak. Kemudian beberapa pengawal wanita bergegas masuk dan langsung mengangkatnya dan menyeretnya keluar. Hei, kalian sedang apa? Dewi berteriak kaget, tapi para pengawal wanita itu sama sekali tidak menghiraukannya. Langsung menyeretnya keluar dan mengusirnya. Hei! Dewi bangkit berdiri dari tanah, tapi pintu besi berwarna hijau tua itu langsung ditutup. Dia melihat ke pintu yang tertutup rapat itu dengan kaget. Dirinya benar-benar tercengang. Pada saat ini, Jasper berjalan keluar dari dalam dan memberikan 2 lembar cek padanya melalui pagar pembatas. Ini adalah kompensasi atas kecelakaan mobilmu. Kamu masih bisa pergi ke rumah sakit untuk berobat. Beritahu mereka namaku, dan Dr. Heidi akan mengobatimu secara pribadi. Situasi macam apa ini? Dewi menatapnya dengan heran. Baji. Dia tertegun dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Racun Tuan Lorenzo sudah tidak perlu aku obati. Tidak perlu, Jasper berkata kepadanya. Kamu bahkan tidak punya kartu identitas diri. Asal-usulmu tidak jelas. Caramu mengobati racun itu juga tidak tahu benar atau tidak. Kalau sampai terjadi kesalahan dan mencelakai tuan, kami tidak bisa menanggungnya. Kamu... Pergilah. Jasper membaik hati mengingatkannya. Kalau kamu turun gunung sebelum langit gelap, kamu masih bisa mendapatkan taksi. Kalau tidak, akan sangat berbahaya. Setelah mengatakan itu, Jasper berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Dewi cepat-cepat memanggilnya. Masih ada urusan apa lagi? Jasper berbalik dan menatapnya dengan dingin. Beri aku sedikit uang tunai untuk naik taksi. Dewi mengulurkan tangannya padanya. Jasper terdiam mengira bahwa dia akan meminta bantuan. Ternyata meminta uang. Tapi itu juga bisa dimengerti. Dia tidak punya apa-apa selain 2 lembar cek. Kalau dia tidak meminta sedikit uang tunai, dia tidak bisa naik taksi ke kota. Jasper mengeluarkan setumpuk dolar dan menyerahkannya padanya, berkata, hati-hati. Lalu pergi berbalik. Dewi mengambil uang itu, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam sakunya, berbalik dan pergi. Penampilannya sekarang tidak jelas. Dia mengenakan satu set pakaian rumah. Di luarnya dibungkus dengan jubah tidur, wajahnya dibungkus dengan kain sasa, dan dia masih memakai sandal, seperti orang yang terkena bencana dan melarikan diri. Setelah berjalan beberapa langkah, dia menoleh dan melihat ke balkon kamar tidur utama di lantai 2. Tirainya terbuka, tirai kasa melayang tertiup angin, tapi tidak ada sosok yang mengintip melihatnya dengan pandangan tidak tega. Plot yang ada dalam novel romantis tidak terjadi di sini. Bajingan yang tidak berperasaan. Dewi merasa kecewa untuk beberapa saat dan pergi dengan marah. Ciuman pertamanya baru saja direbutnya kemarin, pagi ini dia langsung diusir olehnya. Bajingan brengsek, bebek busuk, tanpa dirinya. Mari kita lihat bagaimana dia mengobati racun dalam tubuhnya.
Tunggu saja, akan ada hari di mana dia menyesalinya. Dewi mengutuknya sambil berjalan menuruni gunung. Saat sedang berjalan, dia tiba-tiba mendengar suara kicauan elang. Dia menoleh dan melihat sebuah benda hitam jatuh dari langit masuk ke dalam hutan. Dia bergegas lari ke sana untuk memeriksa. Ternyata itu adalah seekor elang yang terluka. Dia seperti sedang melindungi sesuatu di bawah tubuhnya. Dia mengulurkan tangan untuk memeriksa luka elang itu dan elang itu segera menyerangnya dengan cakarnya. Dewi mundur setengah langkah tanpa sadar mengeluarkan sejenis teriakan binatang. Kemudian dengan cepat elang itu menjadi jinak. Dewi memeriksa dengan teliti. Dia menyadari bahwa itu adalah seekor elang betina dewasa berkepala putih. Sayapnya patah, lehernya digigit dan ada banyak darah di tubuhnya. Tetapi matanya tetap tajam dan ganas. Dan apa yang dilindunginya di bawah tubuhnya ternyata adalah sarang telur. Dia sedang melindungi anak-anaknya dengan nyawanya. Dewi seketika merasa kasihan, kemudian dia menyembunyikan elang berkepala putih dan juga telurnya terlebih dahulu, lalu mencari tanaman obat di hutan, menghancurkannya dan mengoleskannya ke luka elang itu. Untuk mencegah supaya elang itu dan telurnya tidak diserang oleh hewan lain, Dewi memutuskan untuk tinggal di hutan sementara untuk melindungi mereka sampai luka elang itu benar-benar sembuh, baru turun gunung. Kemudian 3 hari pun berlalu. Dewi setiap hari tidur di pohon bersama elang, makan buah-buahan liar saat lapar, dan minum tetesan embun saat haus. Jubah tidur putih di tubuhnya sudah menjadi hitam, badannya kotor, tampangnya lebih mirip seorang pengemis. Cedera elang itu sudah mulai sembuh meski sayapnya belum sembuh total, tapi sudah cukup untuk melindungi anak-anaknya. Aku akan mengganti obatnya untukmu. Lalu aku sudah harus pergi. Dewi membalut luka elang itu dengan selembar kain yang dia robek dari jubah mandinya. Kamu terlihat sangat perkasa. Bulumu juga sangat berkilau. Apa kamu ratu elang? Elang itu seperti mengerti. Ia mengangguk dan menjerit ke langit. Kamu benar-benar ratu elang? Dewi sedikit bersemangat. Siapa namamu? Tidak, kamu tidak punya nama, jadi aku akan memberikanmu sebuah nama. Setelah memikirkannya, Dewi menyentuh kepala putihnya dan berkata, namamu Siro. Dia menunjuk ke telur di bawah tubuhnya dan berkata, nanti setelah anakmu lahir, baru kita beri nama lain saja. Semoga kita bisa bertemu lagi. Siro meringkuk ke sisinya dengan patuh, mengusap wajahnya dengan kepalanya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya. Elang pintar, cepat bawa anak-anakmu pergi mencari suamimu. Dewi memeluk Siro lalu berjalan keluar dari hutan. Kebetulan ia melihat sebuah mobil Maybach berwarna sipil diparkir di pinggir jalan. Saat itu sudah malam. Kalau dia ingin berjalan menuruni gunung, dia mungkin harus berjalan sampai tengah malam. Dia memang tidak takut dengan binatang buas, tapi dia takut gelap. Memikirkan hal ini, Dewi segera berlari ke sana dan diam-diam bersembunyi di dalam bagasi. Tuan, kenapa tiba-tiba ingin ganti mobil? Di dalam mobil terdengar suara penasaran dari seorang pengawal. Beberapa hari ini, Tuan sakit pinggang. Mobil Pagani rendah, tidak nyaman diduduki. Itu adalah suara Jasper. Dewi langsung dapat mengenalinya. Dia mengutuk dalam hatinya, pantas saja sakit pinggang. Lukanya ada di pinggang. Kalau racunnya tidak dikeluarkan secepat mungkin, racunnya tidak akan menyebar, tapi juga akan menyebabkan lukanya membusuk. Pria yang merasa dirinya benar itu tidak percaya pada keterampilan medisnya dan mengusirnya. Ini adalah pembalasannya. Pantas saja. Jeff sudah menemukan tabib dewa. Sekarang Tuan akan menemuinya di hotel. Kalian cepat ganti mobil. Baik. Tuan, hati-hati. Lorenzo sudah masuk ke dalam mobil. Mobil pun mulai melaju. Dewi bersembunyi di bagasi, masih bisa mendengar Jasper berbicara. Tuan, minumlah segelas air. Lorenzo tidak berbicara.
Bahkan di dalam bagasi pun Dewi masih bisa merasakan udara dingin yang menusuk tulang itu. Jasper menghiburnya dengan hati-hati. Kita akan segera menemui tabib dewa. Kali ini pasti tidak akan salah. Kamu yakin? Suara Lorenzo tampak tenang, tapi ada rasa dingin yang menusuk. Jasper tidak berani berbicara. Pergi dan cari tahu keberadaan si tomboy itu, kata Lorenzo tiba-tiba. Hah? Jasper sedikit terkejut tetapi dengan cepat kembali sadar. Baik, aku akan segera memberitahu Jeff. Periksa Casino Flames, Lorenzo mengingatkan. Baik. Kata-kata ini mengingatkan Dewi. Benar juga, dia terbangun di Casino Flames dan orang-orang di sana pasti tahu asal-usulnya. Mungkin kartu identitasnya juga tertinggal di sana. Mobil itu menuruni gunung dan melaju ke kota. Entah berapa lama kemudian, Dewi sudah hampir tertidur di bagasi. Akhirnya mobilnya pun berhenti. Suasana di sekitar sangat sepi. Saat Jasper dan yang lainnya berbicara, ada sedikit gema. Kemungkinan adalah tempat parkir bawah tanah. Dewi menyelipkan salah satu sudut pakaiannya ke bagian kunci bagasi. Dengan begitu, bagasinya tidak akan terkunci. Menunggu sampai orang-orang itu berjalan menjauh, suara langkah kaki mereka menghilang sepenuhnya. Dewi pun segera menyelinap keluar dari bagasi, bersiap kabur dari tempat parkir bawah tanah. Tiba-tiba pintu lift terbuka. Lorenzo serta yang lainnya kembali lagi. Dewi terkejut dan buru-buru bersembunyi di balik sebuah mobil. Jas tuan ada di dalam mobil, ambillah. Baik. Ketika Jasper berbicara, matanya dengan cepat melihat sekeliling. Dengan cepat pandangannya berhenti pada belakang sebuah mobil kendaraan off-road. Di sisi roda terlihat sebuah sudut pakaian. Dia segera memberi kode mata. Kedua pengawal segera mendekat ke sana perlahan-lahan. Tuan, apa ini benar-benar dia? Jasper merendahkan suaranya dan bertama dengan penasaran. Lorenzo tidak berbicara, hanya menyipitkan matanya menatap tempat itu dengan dingin. Dewi bersembunyi di belakang mobil dan menunggu lama. Dia pikir setelah orang-orang itu mengambil jaket, mereka akan segera pergi. Tapi mereka masih belum pergi juga. Dia baru saja ingin menjulurkan kepalanya untuk melihat ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Dia tanpa sadar menoleh ke belakang, tapi baunya sudah ditahan. Kemudian dia diangkat seperti anak ayam. Tuan, ini dia. Dewi tampak seperti pencuri yang tertangkap dan dibawa begitu saja di hadapan Lorenzo. Dia tidak melakukan perlawanan, hanya menatapnya dengan marah. Untuk apa kamu bersembunyi di sana? Lorenzo bertanya dengan dingin. Langitnya sudah mulai gelap. Kalau aku berjalan kaki menuruni gunung, bisa sampai tengah malam. Jadi aku menumpang. Dewi berkata dengan percaya diri. Beberapa pengawal hampir saja tertawa. Kamu waktu itu tidak turun gunung? Jasper bertanya dengan penasaran. Kenapa jadi seperti ini? Kamu masih berani bertanya? Hidung Dewi memeriah. Dia mulai berpura-pura tampak menyedihkan. Kalian mengusirku tanpa alasan. Aku juga tidak punya tempat tujuan. Jadi aku hanya bisa tinggal di hutan selama beberapa hari. Hari ini aku benar-benar sudah tidak tahan lapar lagi. Makanya aku bersiap untuk turun gunung. Hah? Mendengar ini, Jasper mau tidak mau merasa sedikit bersalah. Tidak ada tempat tujuan, kamu tidak bisa pulang. Lorenzo menatapnya dengan curiga. Selain itu, kamu punya begitu banyak uang, kamu bisa tinggal di hotel. Aku tidak tahu di mana rumahku. Dewi berkata dengan serius. Aku hilang ingatan, aku bahkan tidak ingat siapa diriku. Benarkah? Lorenzo tampak curiga, terlihat tidak mempercayainya. Jasper mendekatinya dan berkata dengan suara rendah, Dokter Heidi pernah bilang bahwa kondisinya memang bisa menyebabkan amnesia. Lorenzo tidak mengatakan apa-apa lagi, langsung berbalik memasuki lift. Jasper dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Tentu saja mereka juga membawa Dewi bersama mereka.
Sekelompok orang datang ke kamar suite presiden di lantai atas. Lorenzo duduk di sofa, menunjuk ke arah kamar mandi dengan dagunya dan memerintahkan dengan dominan, "Masuk dan bersihkan dirimu." "Oh," Dewi masuk ke kamar mandi tanpa alas kaki. "Tuan, dia sudah ditemukan. Apa masih perlu ke Casino Flames?" Jasper bertanya dengan suara rendah. "Iya," Lorenzo menjawab dengan tegas. "Suruh Jeff cari tahu apa ada kartu identitasnya. Periksa identitas dan asal-usulnya." "Baik." Jasper segera menyampaikannya ke Jeff. Dewi melihat percakapan antara keduanya melalui cermin kamar mandi. Dia menyadari bahwa dia bisa memahami percakapan mereka melalui gerakan bibir. Sepertinya Lorenzo masih meragukan identitasnya, jadi dia mengutus orang untuk menyelidikinya. Tapi tidak masalah, dia juga ingin mengetahui identitas dan asal-usulnya sendiri. Tidak lama kemudian pengawal memimpin tim dari institusi medis ke ruang tamu ke kamar suite. Ketiga anggota tim menyapa Lorenzo dengan hormat lalu mempersilahkan dokter tradisional tua di belakangnya dan menjelaskan kepada mereka dalam bahasa Inggris. "Ini adalah tabib dewa yang legendaris." Pada saat ini Dewi selesai mandi, berjalan keluar dengan terbungkus jubah mandi. Kebetulan mendengar kata-kata ini, dia tidak buru-buru ke sana, melainkan duduk di depan meja rias dan memeriksa wajahnya di depan cermin. Luka di wajahnya sudah jauh membaik, tapi bekas lukanya masih ada. Kain kasahnya sudah sangat kotor, tapi dia sudah membuangnya. Sekarang harus mencari sesuatu untuk menutupinya. "Apa yang kamu lakukan?" Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Dewi buru-buru menutupi separuh wajahnya dengan handuk, takut dilihat oleh Lorenzo. "Aku baru selesai mandi, mau mengeringkan rambut." "Kalau sudah selesai, kemarilah." Lorenzo selalu bicara begitu singkat. "Oke, segera ke sana." Dewi menemukan sebuah masker berwarna hitam di dalam laci, segera memakainya kemudian berjalan ke sana. "Tuan, bolehkah aku melihat lukamu?" Usia tabib tua itu sekitar 70 tahunan lebih. Rambut dan janggutnya putih memang tampak luar biasa, sedikit mirip dengan dewa tua di dalam cerita dongeng. "Apa yang dia katakan?" Lorenzo sengaja bertanya pada Dewi. "Tolong terjemahkan." "Hah?" "Dia bilang, apa boleh lihat lukamu?" Dewi berkata secara spontan. Dia bertanya dengan bingung setelah mengatakannya. "Apa kamu tidak bisa bahasanya?" Lorenzo tidak menjawabnya, melainkan memberi isyarat. Jasper mengeluarkan selembar foto, memberikannya pada tabib tua itu. Foto itu adalah area luka Lorenzo. Pagi ini baru dipotret. Tabib tua itu melepaskan kacamatanya, melihat fotonya dengan teliti. Setelah sekian lama dia mulai berkata, "Melihat gejala di foto, sepertinya tanda-tanda terkena racun. Spesifiknya racun apa, masih harus diperiksa dengan teliti, lalu mengambil sampel untuk melakukan pemeriksaan." Dewi menerjemahkan kata-kata ini sekali lagi. Tidak menunggu Lorenzo berbicara, dia langsung berkata, "Tidak perlu memeriksanya. Ini adalah racun ular, dicampur dengan beberapa bakteri biokimia. Menurutmu, bagaimana cara mengobatinya?" "Nona tidak boleh terburu-buru." Tabib tua itu membelai janggutnya, berkata dengan pelan, "Untuk memastikannya, harus memeriksanya terlebih dahulu. Cari tahu racunnya dengan jelas, kemudian obati dengan tepat." Dewi melihat dia berkata dengan pelan. Dia pun tidak sabar langsung bertanya, "Bagaimana mengobatinya? Anda beritahu kami secara detail." "Kamu ini, hasil pemeriksaan belum keluar. Bagaimana aku bisa memberitahu kalian?" Tabib tua itu sangat tidak senang. Begitu melihatnya, sudah tahu bahwa kamu orang awam, tidak mengerti ilmu kedokteran. Apa bisa aku puntur?" Lorenzo tiba-tiba bertanya. Bisa. Tabib tua itu buru-buru menganggukkan kepala sambil menjawab,
Aku melakukan praktek. Akupuntur merupakan hal biasa bagiku. Apa Anda mengetahui berbagai titik akupuntur? Lorenzo bertanya lagi. Tahu dengan jelas. Tabib tua itu menganggukkan kepala berulang kali. Aku menguasai berbagai titik akupuntur. Coba tes. Lorenzo menunjuk tabib tua dan langsung memberikan perintah. Kalau dua hal ini tidak ada masalah, biarkan dia tinggal. Baik, Jasper segera pergi mengurusnya. Dewi tercengang, apa ia sungguh-sungguh Lorenzo benar-benar mau mempertahankan tabib tua ini. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata yang dia ucapkan tadi, bahkan orang yang hanya mengerti dasarnya saja juga bisa berbual seperti itu. Silahkan ikut aku kemari. Jasper membawa tabib tua itu dan tim medis mereka pergi. Di dalam kamar, Lorenzo melakukan sebuah isyarat tangan. Pengikutnya yang lain juga mundur dengan diam. Hei, tabib tua tadi itu pasti bukan ahlinya. Dewi buru-buru memberitahu Lorenzo, dia itu berpura-pura. Mereka ingin menipumu demi uang. Aku tahu. Lorenzo menyela kata-katanya. Dia hanya perlu bisa akupuntur. Yang penting bisa tahu dengan jelas titik akupuntur tubuh manusia. Kamu, Dewi tercengang. Apa maksudmu? Cara pengobatan. Tetap mengikuti caramu. Kamu yang memberi arahan. Dia yang melakukan akupunturnya. Lorenzo menatapnya dengan dingin. Mengerti? Hah? Akhirnya Dewi mengerti. Dia tidak ingin membiarkannya menyentuhnya, makanya mencari tabib tua untuk melakukan akupuntur.